Shalom saudara-saudara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, sangat bersuka cita kita bisa kembali di sini pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau meninggikan-Mu, kami mau memuliakan-Mu, kami mau menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang besar. Kau sungguh indah tiada taranya ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita nyatakan Kau indah tiada taranya Tuhan, Kau menakjubkan. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Benar ya Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah ya Tuhan, hati kami boleh menyatakan kekaguman akan Engkau ya Tuhan. Karena kami benar-benar melihat setiap perbuatan tangan-Mu ya Bapa di dalam setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, di waktu pagi hari ini biarlah kami boleh memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik. Kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau berkarya dan Engkau bekerja ya Tuhan Yesus di dalam setiap hati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Shalom. Boleh mungkin salam buat kiri kanannya. Ya, orang-orang benar yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita mau angkat pujian. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita mau katakan ya buat kanan kiri kita, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi ya Bapak Ibu. Mungkin boleh gerak ke kanan kiri ya. Orang
Tadi pujian ini berkata bahwa jalan hidup orang benar kalau kita jatuh, Tuhan tidak biarkan sampai tergeletak. Amin. Oke, oleh karena itu kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau serahkan segenap hati kita pada Tuhan, kita angkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan Kaulah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, katakan padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ada sukacita? Amin. Ya, pada saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita mau nyatakan, Bapa, Engkau setia, Kau mulia dalam hidup kami. Hati kami tenang bersama-Mu ya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku
sungguh kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Karena sungguh kami merasakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali menaikkan pujian di hadapan-Mu, beribadah dengan tubuh yang sehat, segar ya Tuhan. Bahkan dengan suara yang bersorak-sorai, bertepik sorak untuk kebaikan, kemurahan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Dan dengan apa kami membalas ya Tuhan, selain berkenan di hadapan-Mu, mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan saya boleh melihat wajah-wajah yang segar ya. Udah habis liburan ya, besok balik ke kerja lagi. Senin kerja lagi, atau udah kerja sebelumnya ya, nggak apa-apa. Puji Tuhan ya, hari-hari boleh kita lewati itu karena kebaikan kemurahan Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita diingatkan untuk peristiwa pagi hari ini ya, kita juga keluarga besar GBTU Villa mengucapkan berbelasungkawa atas berpulangnya Mama dari Kohindarta ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bisa boleh pagi hari ini sama-sama beribadah itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Bahkan ketika duduk pun bisa duduk dengan lama di kursi masing-masing, itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Saya ingat dulu si papi itu ya, kalau waktu beribadah dia harus bawa bantal, ya kan. Jadi kalau sekarang nggak pakai bantal nothing happen, itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kita akan pada pagi hari ini kita akan berbicara karena GBI Villa masih berbicara tentang keluarga. Nah ini adalah sebelumnya terima kasih untuk pelayanan WL Singer Pemusik semua, multimedia ya, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Temanya adalah keluarga yang teguh di tengah goncangan ya, dari Yesaya 41 ayat 10. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka Alkitab kita ya, ataupun ada di slide berikutnya ya. Yesaya 41 ayat 10. Yuk sama-sama ya. Satu yang sebelumnya, oh ya. Ya, 1, 2 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diingatkan tentang keluarga yang teguh di tengah goncangan. Ya, saat ini kita semuanya tuh lagi dengan case yang terjadi, dengan peristiwa yang terjadi, dengan keadaan yang terjadi, ya kita ada di dalam goncangan, ya perang yang terjadi saat ini terjadi goncangan. Apa sih yang dimaksud dengan goncangan? Dan ini secara global ya. Nah, di dalam KBBI dikatakan goncangan itu adalah kata benda, jadi yang berarti gejolak, gerakan, getaran. Nah, secara kiasan bisa bermakna tekanan jiwa, tekanan mental, trauma. Ya, kita semua pasti pernah mengalami goncangan. Ada di masa di mana hidup kita nggak stabil. Ada di mana di masa kita feel lost gitu ya, hilang gitu ya. Ada goncangan. Kita mau kuat, tetapi hati kita goyah gitu. Pikiran kita penuh kekhawatiran. Banyak kekhawatiran yang terjadi, yang kita ciptakan dengan pikiran sendiri. Ya, misalnya mungkin yang punya anak-anak ya, kalau misalnya di WA gitu ya, anaknya nggak balas 5 menit, 10 menit gitu, 15 menit. Mungkin dia berpikir, kemana ya? Kenapa ya? Di jalan kenapa ya? Kok 10 menit belum dijawab? Kok 15 menit belum dijawab? Nah gitu ya, siapa nih ibu-ibu di sini misalnya lagi WA, sampai anaknya nanti gitu ya, pa gitu ya, karena kemana nih nggak dijawab gitu ya, khawatir kenapa, khawatir kesini, khawatir begitu, khawatir gitu ya. Nah kadang-kadang itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri, tetapi memang kalau kita masuk di dalam guncangan, di sini dikatakan tekanan jiwa, tekanan mental, trauma gitu ya. Nah itu, nah kemudian
kecemasan, goncangan. Nah kemarin saya ada ketemu sama teman-teman SMA saya 30, jadi 30 tahun yang lalu kami di SMA. Jadi sekarang udah ketahuan ya umurnya berapa ya. Jadi 30 tahun yang lalu dan kemarin ketemu lagi gitu ya. Berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang banyak hal dan rata-rata anaknya udah pada kuliah gitu. Terakhir ada yang nggak bisa datang jadi kita video call. Dan kebetulan dia bekerja di salah satu perusahaan yang besar dan dia bilang, saya bilang gimana tanggapannya tentang rumor yang terjadi sekarang ini gitu. Rumor yang harus siapin 7 hari perbekalan atau ketahanan pangan atau apa yang harus emergency bag apa yang harus disiapkan. Dia bilang, iya Yun, gue nggak tahu ya, kayaknya. Tapi dia udah siapin, gue sih udah siapin katanya. Satu kontainer atau apa isinya, ya itu tadi kayak beras lah, apa sembako. Saya bilang, saya juga ceritanya kecemasan ya, kan balik ke kecemasan, balik ke guncangan ya. Saya bilang berapa minggu yang lalu juga saya gitu, saya stok beras gitu, saya stok Indomie, saya stok gitu ya. Lu tahu nggak jadinya gimana? Jadinya anak gua lihat Indomie dia makan Indomie gitu. Kita tuh jarang makan itu gitu, jarang banget. Apalagi kalau saya kan ada sakit mah jadi mesti sekarang udah nggak ada dalam nama Tuhan Yesus ya. Maksudnya harus dijaga gitu ya. Jadi ketika makan itu jadi bisa memicu gitu kan ya. Dan kemudian akhirnya sekarang gitu. Jadi mami ada itu ya udah masak itu aja gitu. Jadinya jadi sering makan itu. Nah saya bilang saya jadi emergency situationnya belum terjadi, itunya udah dimakan gitu ya. Jadi saya bilang nggak mau lagi lah paling. Terus dia bilang saya mau stok beras, saya mau stok ini kayak gitu. Kecemasan ya kan, apalagi ibu-ibu dengar kata ngantri di sana gitu, sembako habis pergi ke sana gitu, berapapun antriannya tetap dilakukan. Ada panic buying, tau kan? Panic buying. Oh ya udah kesana. Gampang sekali kita masuk di dalam kecemasan, ya. Padahal pemerintah pun sudah berusaha untuk mendamaikan gitu. Jadi ada kondisi damai ya. Apapun yang terjadi. Nah saat ini kecemasan seperti itu yang terjadi. Tetapi biarlah keluarga tuh boleh teguh di tengah-tengah goncangan apapun. Nah kecemasan adalah pergumulan nyata zaman ini ya. Semua cemas, takut, khawatir. Ya, tadi udah dikatakan berguncang gitu ya, ada tekanan. Nah, kekhawatiran itu nyata di dalam kehidupan setiap keluarga, setiap manusia, apa aja gitu ya. Berbagai goncangan yang terjadi, ada tekanan ekonomi, ya kan? Sampai kemarin teman saya bilang, mulai ambil uang cash perlahan. Terus kemudian beralihlah membeli itu. Jadi waktu saya ngobrol itu saya bilang, lah saya ngomong sama dia jadi tambah cemas ya kan. Jadi dia kasih tahu gini. Nanti Yun berapa hari ke depan akan ada ini. Naik inilah, naik itu gitu. Banyak sekali tekanan ekonomi, kecemasan. Kita kan kalau gitu, aduh gimana ya. Sampai saya bilang sama dia, Pak itu nggak mau tahu ya, mobil itu bensinnya harus penuh. Marcel, motornya harus penuh gitu. Boleh nggak Pak pakai jerigen? Nggak boleh, katanya nanti bahaya gitu. Oh iya gitu. Jadi udah banyak sekali tekanan gitu, goncangan, ketakutan, takut habis beras, takut gak ada listrik, takut gak ada air, takut gak ada ini, takut gak ada itu, gitu. Kecemasan masa depan. Kemudian apalagi tekanan ekonomi. Mungkin yang tadinya kerja gitu ya. Pasangan suami istri kerja, kemudian salah satu karena sekarang banyak yang harus perampingan dan segala macam harus ditutup gitu misalnya, tekanan ekonomi sehingga ekonominya jadi mungkin timpang gitu ya, maksudnya jadi loss berkurang seperti itu. Terus apa lagi? Konflik dalam keluarga, banyak konflik dalam keluarga. Bisa loh di depan sosmed, di depan orang bisa mesra, bisa foto keluarga, bajunya sama, ya kan? Biru semua. Besok merah semua. Terus taruh backgroundnya gitu ya.
Tapi pas di rumahnya, nggak kompak, nggak ngomong gitu ya. Gitu, konflik dalam keluarga karena dibiarkan, ada pembiaran. Kemudian ada masalah pekerjaan. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa ketika kita ada di dalam tempat pekerjaan, kita bisa selek sama teman kerja, kita bisa selek sama bos kita bisa selek mungkin dengan bawahan pun bisa gitu. Apalagi tekanan pendidikan, masa depan anak. Wah ini ya, saya udah ceritakan hari Kamis kemarin ketika doa, Bapak Ibu sekalian, anak saya itu ya, waktu sebelum dia masuk kuliah, saya bilang, kamu tuh mau ambil apa? Kalau mami mah pikiran mending kamu ngambil bahasa deh, bahasa asing tuh kepake gitu loh. Di masa-masa datang pasti kepake, mau bahasa Mandarin, bahasa Inggris apalagi, dan bahasa lainnya. Dia bilang gak mau, maunya komputer aja katanya. Kenapa? Enak, mau bisa bikin game, terus kemudian bisa bikin bisa, pokoknya challenge buat dia. Jadi dia ambil. Ketika dia masuk di dalam bangku kuliah itu, ternyata nggak seindah yang dibayangkan, ternyata nggak se-excited yang dibayangkan. Ada matematika diskrit lah, statistika lah. Saya jadi hafal karena saya harus cek gitu ya. Semester pertama saya lihat, kenapa nilainya begini? Diam aja gitu kan. Kok bisa begini bang gitu ya. Terus ya udah, habis itu saya pikir, mungkin saya kali terlalu sibuk. Akhirnya saya kasih, udah deh habis kerja saya langsung, coba lihat ini, buka file ini, lihat ini udah kerjaan belum? Ini gitu, kayak gitu. Sampai saya buka, akhirnya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu nilainya anjlok gitulah. Kemudian saya bilang, gimana nih bang, ini kan pilihan kamu, bukan pilihan Momi. Kalau pilihan Momi sih mungkin Momi bisa itu ya. Ini pilihan kamu loh, kamu harus tanggung jawab loh. Ini gak mungkin bisa mundur tuh, gak mungkin. Ini harus maju meskipun perlahan gitu kan. Terus kemudian ya dia diam aja. Ya udah, akhirnya kuliahnya kan di sini, di BSI, di sini dekat sini ya. Terus saya bilang, saya yang harus aktif. Jadi saya datang ke adminnya, saya bilang, Ibu tolong print semua mata kuliahnya, di print. Tolong kemudian mana yang kurang, di print lagi. Kemudian apa lagi, udah di print semuanya. Terus baru saya cek ini, baru kalau mau maju ini gini. Jadi saya harus bekerja sama, bersinergi. Dan kemudian akhirnya untung puji Tuhan mereka ada sistem remedial gitu ya. Jadi kita ikut remedial. Remedialnya pun Bapak Ibu saya tungguin loh. Cepetan, Mami tunggu. Kerjain yang benar. Ya udah cepet gitu ya. Kerjain, Mami tunggu gitu kan. Terus akhirnya saya baru tahu sepinter-pinternya saya lebih pinter anak loh ternyata loh. Jadi kan saya bilang, "Bang, biasanya kalau ujian gitu langsung ada hasilnya akhirnya deh." Enggak di Mom kayaknya. Ya udah, tapi saya cari sana pas ditanya, "Ada Bu, di submit nanti ada." Terus bilang, "Coba kamu udah selesai, kamu lihat bawahnya, itu ada hasilnya." Ya udah. Nah, terus dia ikutin akhirnya perlahan, dan terus puji nama Tuhan kita ada doa syafaat pagi-pagi ya, itu puji Tuhan. Terima kasih para pendoa ya. Selalu doain semuanya termasuk Marcel. Dan saya bilang, "Kamu nih bersyukur loh, kamu tuh didoain 2 kali." Kenapa? Pertama, karena kamu bagian dari keluarga Momi. Yang kedua, kamu tuh ketua youth, jadi kamu dapat doanya 2 kali. Wah, jadi double berkat gitu aku bilang. Dan kemudian setelah itu akhirnya puji nama Tuhan, ini udah semester akhir ya. PKL kemarin juga bagus gitu ya. Terus remedial kemarin juga saya bantu. Memang zaman sekarang ibu-ibu udah susah. Jadi kalau bikin penulisan pun nggak gampang penulisan gitu aja. Kadang ada draft-draft yang harus diikuti. Jadi kayak misalnya bikin sesuai dengan template ini gitu. Jadi kita harus ikutin. Emang nggak gampang. Memang untungnya saya pernah merasakan itu. Jadi saya bisa bantu. Dan kemarin nilainya bagus. Dan saya tuh selalu ingat jadwalnya. Jangan lupa ya, tanggal segini nilai keluar. Iya Mom gitu kan. Nah, terus gitu. Saya lihat, jangan lupa ini udah tanggal segitu, coba dilihat. Ya gitu. Pas dilihat, cek. Kok lama banget sih? Dia biasanya kalau lama tuh ada something happen. Kok lama banget? Biasanya cepet. Ya ini ternyata itu udah digabung semua gitu ya. Terus pas saya lihat, pas saya lihat, saya terharu sekali Bapak Ibu sekalian. Dia dari ini ambang. Dia dari jauh di bawah ambang bisa naik di atas ambang. Saya bilang, ini segini nih Bang, wow gitu ya. Puji Tuhan gitu ya.
itu rasa harunya melebihi ketika saya mendapatkan nilai yang studi saya yang terakhir. Saya selalu ingat bahwa suami saya bilang nggak bisa disamain ya, kamu sama dia nggak bisa disamain, otaknya nggak bisa disamain, semua nggak bisa disamain, talentnya nggak bisa disamain, iya. Dan akhirnya saya bersyukur sekali, bang, luar biasa loh bang, kamu dari yang bawah bisa ke atas, itu karena pertolongan Tuhan. Jadi tetaplah semangat. Nah itu masuk di dalam yang tadi ya, di dalam keluarga yang teguh di tengah goncangan, bergoncang dong. Punya anak nilainya di bawah ambang bergoncang ya kan pastinya, kok bisa begitu, tetapi harus teguh, tetapi harus disupport, tetapi harus dikomunikasikan. Nah itu yang penting ya. Jadi banyak sekali akhirnya saya bilang ya udah, sekarang kamu percaya ya, kamu berserah pada Tuhan, belajar dengan lebih baik lagi karena semua untuk kamu. Dan kemudian apalagi kecemasan kesehatan, ya kan, kesehatan tuh cemas. Kemarin juga di teman SMA saya itu ada satu teman bilang gini, lu tahu nggak kalau periksa kolesterol itu jangan periksa kolesterol gitu aja, itu ada triglyceride apalah, triginya itu, kemudian ada LDL, kemudian ada HDL. Saya bilang, aduh saya capek pusing ya, nggak sih gue kalau periksa ya gitu aja, nggak bisa, itu nggak akurat. Terus ya kalau lu ada koles ya, lu harus begini, lu ini, terus kemudian kalau asam urat ya harus begini. Banyak sekali membuat kita khawatir. Ibu-ibu suka khawatir kan ya. Jadinya kalau makan ini boleh nggak? Boleh makan kacang kak? Oh itu asam urat. Boleh makan ini nggak? Boleh makan ini nggak gitu. Jadi banyak sekali kecemasan masa ini. Bapak Ibu, kalau kita tumpuk cemas di sini, cemas di sini, cemas, kita jadinya apa? Parno, apa takut, ya kan? Apa belum lagi informasi tentang media sosial sekarang, keadaan dunia sekarang, ya bisa nanti katanya listrik lah yang akan mati berhari, mungkin gitu ya. Terus saya tanya teman saya, kata teman saya enggak, kayaknya enggak mati, mungkin dibatasi. Dan kemudian dia bilang nanti mungkin keuangan kita bisa dikendalikan. Wah saya jadi ingat peristiwa yang di Wahyu gitu ya. Jadi Bapak Ibu banyak sekali. Zaman sekarang berjagalah ya kan. Lihat dunia menggelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, ya kan? Banyak sekali kabar menggemparkan, tetapi dan membuat kekhawatiran kita menjadi berat. Tapi satu hal, yuk sama-sama baca di Matius 6:34, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Dibilang jangan khawatir Bapak Ibu. Iya sih, jangan khawatir, tapi stok sembako aku kurang gitu. Iya sih jangan khawatir, tapi gimana tabungan aku kurang. Iya sih jangan khawatir, tapi aku kesehatannya terganggu. Satu dibilang, katakan bahwa Tuhan Yesus ingatkan bahwa kita jangan hidup di dalam kekhawatiran, tetapi di dalam trust to God, kepercayaan di dalam Tuhan. Nah, kemudian ketika Tuhan katakan jangan khawatir akan hari esok, Bapak Ibu, Tuhan juga kasih tahu caranya. Caranya kalahkan kecemasan itu gimana? Di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Satu ayat tetapi merangkum cara mengalahkan kecemasan. Dikatakan kuncinya adalah berdoa Bapak Ibu. Nggak curhat sama teman besti-bestinya, belum tentu bisa dipercaya. Jangan bilang-bilang ya. Nanti dikasih tahu lagi sama si A, jangan bilang-bilang ya. Ya, kasih tahu lagi sama si B, jangan bilang-bilang ya. Semua jangan bilang-bilang, akhirnya satu RT satu RW tahu. Ya, jadi emang gitu. Ya, jadi emang gitu. Gak usah lah gitu. Mari kita berdoa ya. Banyak orang memikirkan masalah, jangan pikirkan masalah, tapi berdoalah. Karena doa adalah tempat kita untuk menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Artinya kita percaya Tuhan selalu menolongku. Ya seperti pujian tadi. Ya, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Oh ibu sekalian, di tengah-tengah kecemasan salah satu saya bilang kagum juga ya, di tengah-tengah kemerosotan ekonomi, banyak yang tutup, tapi salah satu jemaat kita saat ini lagi jalan-jalan gitu, menikmati berkat Tuhan gitu. Jadi saya bilang iya ya, terus nanti ada lagi gitu. Jadi saya bilang ya Tuhan, di satu sisi
banyak kemerosotan. Tapi di satu sisi anak Tuhan bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi Tuhan sanggup menolong dalam segala hal. Tuhan sanggup menolong. Ya, Tuhan hanya ingin kita punya iman gitu. Kita punya trust dalam Tuhan. Dan yang terakhir, ucapkan syukur. Ucapan syukur membuat hati kita percaya kepada bahwa Tuhan itu bekerja dan hasilnya luar biasa. Ya, jadi Ibu Gembala juga kasih tahu, kalau udah berdoa itu jangan minta-minta terus, tapi ucapkan syukur bahwa kamu sudah mendapatkannya. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, ada pekerjaan yang diberkati. Terima kasih Tuhan, ada ekonomi yang stabil. Jadi harus mengucap syukur. Nah ini ya, jadi ini bisa jadi hafalan kita. Jadi mari jangan khawatir, tetapi nyatakan di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ya, apalagi kita perlu dalam hari-hari ini. Terus Tuhan menopang kita di tengah tekanan. Ya, ayat-ayat pada pagi hari ini sungguh menguatkan kita. Di sini dikatakan kembali diingatkan ya di dalam Mazmur 55 ayat 23, 1-2 ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mari kita ganti yuk. Mu dan engkau diganti namanya ya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatir Yuni kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara. Sebut namanya masing-masing. Dia akan memelihara kita. Ya, Tuhan gak hanya dengar doa kita, Tuhan menopang kita. Ya, hari-hari ini banyak keluarga yang bisa solid, bisa berdiri. Hari ini itu bukan karena mereka kuat, tetapi karena Tuhan menopang. Hari-hari ini, kalau Tuhan pelihara keluarga kita, bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang berhikmat, bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan topang kita. Ya, ada keluarga yang di sini dikatakan bergumul secara ekonomi, ya, menghadapi masalah kesehatan, ya, kita terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih bergumul untuk kesehatan. Kemudian menghadapi tekanan pekerjaan, ya. Dulu kalau saya lagi ada masalah, saya bilang, dengan kesombongan suka bilang, dia nggak tahu aja nih ya, aku taruh CV langsung banyak yang panggil, gitu sombong, ya kan? Karena apa? Ceritanya konflik lah sama atasan, misalnya ya kan, gitu ya, atau konflik lah sama teman. Yang ada akhirnya adalah bahwa emosi yang membawa tidak sejahtera, emosi yang membawa kekacauan ya. Tuhan menopang kita, itu kita selalu ingat-ingat Tuhan menopang kita, Tuhan menopang kita dan menghadapi pergumulan rumah tangga. Saya percaya rumah-rumah tangga bisa berdiri sampai saat ini cuma karena kebaikan Tuhan ya. Banyak kan ya mungkin permasalahan-permasalahan sering sekali. Gini loh, jadi kalau setiap hari kan ketemunya L4 kan, lu lagi kan. Jadi ketika mungkin ada di luar, mungkin ada kayak selingan atau seperti itu ya. Tetapi sungguh, mari kita serahkan pergumulan keluarga juga kepada Tuhan. Tuhan gak akan meninggalkan keluarga-keluarga yang berharap kepadanya. Makanya kami kan dalam itu agak bolong-bolong mesbah keluarga karena anak saya bilang gini, makanya Momi kalau sebelum jam 6 itu harus udah selesai semuanya, doa-doa semuanya selesai baru kita doa gitu. Jadi saya bilang, ya sekarang Marcel lebih berani sih kritik saya. Dia bilang, makanya Momi jangan tuh jam 6 kurang masih di depan komputer gitu kan ya. Terus bilang, oh iya. Jadi sekarang udah mulai lagi gitu. Ada berasa gitu loh ketika kita ada di dalam mesbah keluarga ya. Mungkin ayatnya berapa ayat, mungkin habis itu naikkan pujian, mungkin habis itu baca firman dan ada quotes Kristen yang dibacakan. Jadi sehingga kita tetap kuat. Puji nama Tuhan ya. Karena sungguh Tuhan kita lah yang selalu menopang kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu lihat ini, klip yang ini saya pernah pasang dulu ya. Jadi ini adalah orangnya, ini kita nih sebelah sini, saya lupa pakai. Ya sebelah situ, kemudian itu ada Tuhan Yesus ya. Jadi setiap lemparan masalah, lemparan batu yang artinya lemparan masalah yang mau menerjang kita, ada Tuhan yang menahan ya, ada Tuhan yang selalu menyertai ya. Ini adalah janji Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aduh baik banget ya Tuhan kita yuk. Ya, janji Tuhan, aku menyertai engkau, aku menguatkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau.
kemarin ketika saya baca, saya ada haru yang mendalam. Saya bilang, Tuhan, Kau cinta banget sama kami. Tuhan, Kau cinta banget sama anak-anak-Mu, Tuhan. Jadi kami nggak menghadapi hidup ini sendirian. Ya, keluarga yang teguh itu bukan keluarga yang nggak ada masalah, yang semuanya oke, finansial oke, achievement oke, prestasi-prestasi oke, bukan itu. Tetapi keluarga yang teguh adalah keluarga yang percaya di tengah masalah. Ya, keluarga yang tetap setia kepada Tuhan di tengah masalah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam Jumat Agung, ya kan? Kita akan masuk di dalam Paskah, di mana disitulah sungguh karya Tuhan yang luar biasa. Dia serahkan nyawanya buat kita semua, anak-anak yang percaya pada Tuhan. Ya, jadi apapun yang terjadi, ya, apapun yang itu, percayalah bahwa enggak sendirian. Ya, jangan lagi menumpuk kecemasan-kecemasan gitu ya di dalam pikiran kita yang membuat kita sendiri jadinya malah jadi drop. Tetapi biarlah kita boleh terus kuat karena ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Don't worry, God will solve it. Ya. Jadi saudara-saudara kasih, zaman ini penuh dengan tekanan. Kita nggak tahu berapa hari lagi, mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin nanti pemerintah akan bilang berhemat-hematlah dengan listrik atau berhemat-hematlah dengan BBM ya. Di dalam dunia pendidikan pun katanya mau ada WFH lah, ada online learning lah ya. Tapi aku sih sebagai guru juga mau mengatakan bahwa yang efektif itu adalah tatap muka, ya kan? Karena anak-anak itu belajar melalui panca inderanya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pegang, apa yang mereka cium, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa itu. Ya, jadi aku sih sebagai guru lebih cenderung ke onsite ya, tetapi semua ada kebijakan dari pemerintah. Zaman ini penuh dengan tekanan ya, penuh kecemasan ya. Tapi biarlah kita juga boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat yang berdoa bagi bangsa kita, sehingga nggak ada apa-apapun yang terjadi ya, semua baik-baik aja. Jangan khawatir tentang hari esok ya. Dikatakan jangan khawatir ya. Berapapun saldo yang ada di tabunganmu, jangan khawatir ya. Tuhan mengajarkan kita untuk beriman. Suatu kali pernah ya, saya dulu ya, nggak dulu sih ya, saya punya berapa gitu, terus ada yang membutuhkan, kepada saya kasih. Bapak Ibu, nggak ada hitungan jam, nggak ada hitungan apa, tiba-tiba bisa opa dari anak les saya tiba-tiba datang ke meja les, Miss ini buat jajannya ya, gitu. Oh ya, thank you opa. Kemudian kalau jajan bisa paling ratusan ribu ya, dia bisa kasih jutaan. Saya bilang aduh, itu padahal saya baru ngasih berapa terus kasih. Jadi jangan khawatir tentang hari esok ya, yuk sama-sama menebalkan, menguatkan iman gitu ya. Terus nyatakan semua di dalam doa, dikatakan serahkan beban kepada Tuhan. Saya percaya bahwa tips-tips ini bukan tips, bahwa hikmat-hikmat ini kita sudah tahu, hikmat-hikmat ini sudah kita dengar, tetapi sekarang adalah lakukan ya. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi kalau keluarga kita hidup dengan Tuhan, maka keluarga kita akan teguh walaupun dunia berguncang ya. Mau guncang apa, kita tetap Tuhan tolong kami ya. Bahkan di hari-hari ini, bahkan di saat-saat apakah Tuhan mau datang segera, biar kami siap, biar Tuhan lihat hati-hati kita, kan? Jika dia datang kedua kalinya, ya kan? Dia bilang apa? Apakah aku mendapatkan iman di dalam hatimu? Apa yang kau buat di dalam hidupmu? Adakah iman di hatimu? Tuhan katakan gitu, adakah iman di hatimu? Ya, jadi Tuhan mau kita lebih luar biasa lagi. Kita tetap teguh lagi di dalam keluarga kita. Ya, oh ya, ini ada aplikasi praktis untuk keluarga ya. Jadi ini nih tips-tips sederhana. Yang pertama, biasakan doa keluarga setiap hari. Kalau nggak sempat mesbah keluarga, doa bareng-bareng aja ya. Doa bareng-bareng pagi,
biasakan doa keluarga setiap hari. Kemudian belajar membicarakan masalah bersama Tuhan. Ini kira-kira gimana ya Tuhan? Ini kayak gini gimana ya Tuhan? Terus kemudian menguatkan satu sama lain dengan firman Tuhan. Sama waktu ketika anak saya juga drop dengan nilai, saya bilang, kamu bisa. Kalau mami bisa, kamu pasti bisa. Ya tetap semangat gitu ya. Kemudian mengingat bahwa Tuhan memegang masa depan keluarga kita. Puji Tuhan. Bahwa keluarga kita akan luar biasa. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang beriman. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat di tengah-tengah segala goncangan yang terjadi. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, biarlah hari ini bolehkah saya mengundang WL Singer pemusik untuk ada di depan ya. Kita akan tutup firman pada pagi hari ini. Bapak Kau Setia. Oke, kita naikkan pujian yang terakhir tadi, Bapak Kau Setia. Boleh well singer naikkan ya. Saya akan review. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan kembali bagaimana menghadapi goncangan, bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana menghadapi kekhawatiran yang terjadi saat ini. Percayalah kepada Tuhan, kita akan aman bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin di dalam hari-hari ke depan akan ada kabar yang menggoncangkan. Mungkin dalam hari-hari ke depan ada situasi yang membuat kita khawatir. Mungkin hari-hari ke depan ada sesuatu hal yang membuat kita gentar. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia yang memelihara kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, dan kita akan merasakan aman. Bapak Ibu sekalian, biarlah di dalam keluarga kita mulai terus memperkuat kehidupan rohani keluarga-keluarga kita. Mari buat mesbah-mesbah keluarga. Mari berdoa bersama keluarga. Mari berkomunikasi kepada Tuhan. Mari kuatkan masing-masing anggota keluarga. Mari percaya bahwa Tuhan memegang masa depan keluarga kita. Bolehkah kita semua bangkit berdiri, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang bahkan apa yang kita perlu untuk hari-hari ke depan, untuk masa-masa yang ke depan, Tuhan akan cukupi Bapak Ibu. Tuhan akan penuhi. Bolehkah kita naikkan pujian ini? Katakan lagi, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Enaklah jiwaku aman bersamamu.
kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau setia dan Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami menyerahkan setiap keluarga di tempat ini, di GBO2 Villa, di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa di dalam tekanan hidup, di tengah-tengah ketekanan hidup, kecemasan dan pergumulan ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran, tetapi kami hidup di dalam iman kepadamu. Biarlah Tuhan penuhi hati kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan, dan kuatkan setiap keluarga demi keluarga agar tetap teguh di dalam Tuhan. Kami tidak perlu khawatir apapun, kami tidak perlu takut dengan goncangan apapun, karena ada Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa, dengan tangannya yang kuat dan perkasa menjaga kehidupan kami, menjaga kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.